selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Adik-adik kali ini maaf ya kakak-kakak nggak bisa ikut ibadah bareng adik-adik melalui Zoom. Tapi jangan khawatir, kakak-kakak akan ketemu adik-adik lewat YouTube kayak sekarang ini. Oke adik-adik, biar nggak membuang waktu lama lagi, kita akan memulai ibadah IHMPA online kita melalui akun YouTube. Adik-adik, kakak mau ingatkan beberapa hal penting. Adik-adik harus mempersiapkan persembahan, harus mempersiapkan Alkitab. Aktivitasnya jangan lupa disiapin dulu, biar nggak cari-cari tuh aktivitasnya pada saat mengerjakan aktivitas. Terus yang paling terutama dan paling penting, pada saat mengikuti ibadah, adik-adik harus udah mandi, harus udah rapi. Terus adik-adik harus mengikuti ibadah dengan baik di tempat atau di kamar atau di ruangan khusus lah, supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan baik. Jadi harus ikuti ibadah IHMPA sampai selesai ya adik-adik. Selamat minggu. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagu Di Pintumu dari KC 177. Oke, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama ya. Oke. Oke adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi nih, sekarang kakak ajak adik-adik untuk kita doa bersama, doa pembukaan. Adik-adik dengan posisi doa yang bagus dan rapih ya. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan melalui ibadah IHMPA online. Sekarang kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah nyanyi, terus sudah doa pembukaan. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Kakak ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Aku Gereja, Kau Gereja, Kita Sama-Sama Gereja. Oke? Yesus Kristus
adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita udah doa, terus kita udah nyanyi lagi. Sekarang waktunya kita bagi berkat. Oke, kakak kali ini pengen bagi berkat nih ke adik-adik. Berkat yang pertama, kakak diberikan nafas kehidupan. Terus berkat yang kedua, diberikan kesehatan sampai hari ini. Berkat yang ketiga, kakak masih bisa ketemu kakak-kakak lain yang lainnya di gereja. Terus kita bisa melaksanakan pelantikan pelayan PA juga. Nah, mungkin itu aja berkat kakak, tapi kayaknya bukan cuma itu aja deh. Masih banyak berkat yang harus kita syukuri. Untuk itu adik-adik di rumah harus tetap bersyukur dengan berkat yang adik-adik punya sampai saat ini ya. Oke adik-adik? Oke, adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Kita mau baca Mazmur. Mazmur yang kakak baca terambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 125 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kakak bacakan ya untuk adik-adik ya. Judul perikopnya, Aman dalam Lindungan Tuhan. Nyanyian Siarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada yang jahat. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, di dalam Mazmur 125 ini kita diajarkan untuk percaya bahwa kita hidup di dalam Tuhan itu akan aman. Jadi adik-adik harus percaya dan yakin kepada perintah Tuhan yang bisa kita baca melalui firman ini. Adik-adik, tadi kita udah selesai baca Mazmur. Untuk mengaminkan Mazmur tersebut dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk nyanyi dari KC 214, Yesus memanggil marilah segera. Oke? Jalan selamat bahkan jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang. Yang kedua ya. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, kita mau doa untuk masuk firman ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang siapin Alkitabnya. Kita baca Alkitabnya berdiri ya. Adik-adik buka dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kakak bacain ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7.
saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Adik-adik, setelah tadi kita baca firman Tuhan, sekarang kakak mau cerita, kakak mau bahas tentang iman. Apa sih iman itu? Iman itu artinya sikap percaya. Iman itu tidak terlihat, tapi kita percaya, kita merasakan bahwa iman itu nyata dalam hidup kita. Nah, kalau kita pasti adik-adik di rumah percaya dong sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, pasti iman kita kuat. Nah, kakak punya ada tiga tokoh Alkitab ya. Yang pertama itu Henoh. Henoh ini dia tuh percaya sama Tuhan Yesus. Saking percayanya tuh dia memberitakan firman Tuhan kemanapun. Nah, karena dia sangat dekat sama Tuhan, dia akhirnya diberkati oleh Tuhan. Terus tokoh yang kedua ada Habel. Ingat nggak cerita Kain dan Habel? Ada Habel. Habel ini dia mempersembahkan korban anak domba sulung yang pertama. Berarti itu korban yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan pun memberkatinya. Nah, tokoh yang ketiga itu ada Nuh. Ingat dong bahtera Nuh. Nah, si Nuh ini tuh Tuhan suruh untuk bikin perahu. Padahal Nuh ini tuh seorang petani adik-adik. Tapi Tuhan kok nyuruh Nuh malah bikin bahtera. Seorang petani bikin bahtera. Bahtera itu perahu yang besar sekali. Nah, Tuhan itu memperingatkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Nah, tapi apa coba yang dilakukan sama Nuh itu? Si Nuh itu melakukan apa yang Tuhan suruh, bikin bahtera. Akhirnya dia bikin. Nah, terus adik-adik setelah itu coba kita nonton ya di videonya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita?
kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh.
Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah adik-adik tadi udah nonton dong si kisahnya Nabi Nuh, rame ya. Nah adik-adik dari kisah Nuh yang kita dapatkan tuh apa sih kita bisa dapatkan? Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita. Nah gimana sih caranya kalau misalkan kita buat percaya sama Tuhan? Nah adik-adik kalau kita percaya sama Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Ada 3 yang kita harus lakukan. Pertama taat. Taat apa sih Kak? Kita tuh harus taat. Taat kepada Tuhan. Nah kalau misalkan taat itu, kalau misalkan di rumah, kita harus taat sama orang tua kita. Orang tua itu termasuk wakil dari Tuhan. Wakil yang ada di rumah kita. Kita harus taat, kita harus nurut sama mama papa, sama oma opa, sama kakak. Terus yang kedua kita harus percaya. Percaya sama Tuhan. Percaya kalau misalnya yang melindungi adik-adik, mama papa, semuanya itu hanya Tuhan Yesus. Dan yang ketiga setia kepada Tuhan. Setianya itu kayak gimana sih Kak? Setianya itu kita harus tetap berdoa, baca Alkitab, menuruti apa yang Tuhan inginkan. Kayak dalam pandemi sekarang nih kan, kita diminta oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Tinggal di rumah, kalau keluar memakai masker, mencuci tangan. Nah itu tuh termasuk kita taat kepada Tuhan melalui pemerintah. Kita disuruh diam tinggal di rumah, memakai masker, mencuci tangan. Nah kayak gitu adik-adik. Nah terus adik-adik, kalau misalkan kita taat sama Tuhan, apa sih yang kita dapatkan? Kita akan diberkati Tuhan Yesus. Kita akan dijaga Tuhan Yesus. Nah terus adik-adik, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan Yesus itu tahu kalau misalkan hati kita tulus sama Tuhan. Dan Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita adik-adik. Jadi kalau misalnya kita punya iman yang percaya, kita harus tetap setia sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, cerita dari yang tadi Nabi Nuh ini, yang bisa kita dapatkan yang tadi. Kita harus taat, setia, dan percaya sama Tuhan Yesus. Percaya kalau misalnya hanya Tuhan sandaran kita, hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Nah, gitu adik-adik, sekian cerita dari kakak. Oke, adik-adik, gimana tadi cerita yang dibawakan Kak Melva? Kakak harap adik-adik bisa mendengarkan berita firman Tuhan dan memahaminya secara baik ya. Oke adik-adik, sekarang untuk mengaminkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik siapin persembahannya ya. Oke, persembahannya kali ini adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk menggunakan HP melalui kirim barcode lah istilahnya ya. Nanti barcode-nya akan kakak layan sediakan. Terus adik-adik juga kalau umpamanya kesusahan nih dalam menggunakan HP sama kode barcode-nya, adik-adik bisa kumpulin dulu persembahannya. Nanti kalau umpamanya adik-adik pengen bawa ke gereja, titip ke mama papanya. Mama papa titip uang persembahan aku ya. Nanti dibawa ke gereja setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke adik-adik?
Oke adik-adik, tadi adik-adik udah memberikan persembahan. Sekarang waktunya untuk kita berdoa persembahan. Sikap yang manis untuk berdoa ya adik-adik, jangan lupa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi berkat bagi sesama, dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya persembahan ini juga bisa tetap memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, berkati kami dengan keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, wah ibadah kita udah mau selesai nih adik-adik. Nah untuk itu kakak ingin kasih beberapa pengumuman. Oke, wajib didengar dan disimak baik-baik ya biar adik-adik nggak salah nih. Jadi pengumuman yang pertama, kita akan tetap melakukan ibadah IHMPA online di minggu depan. Oke, jadi adik-adik wajib untuk mengikuti ibadah IHMPA jam 9. Jam 9 ya adik-adik, jangan baru siapnya itu jam 9, tapi jam 9 itu udah siap-siap untuk kita mengikuti ibadah IHMPA. Terus pengumuman yang kedua itu, adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan. Bisa datang langsung ataupun bisa juga melalui kode barcode yang diberikan. Oke adik-adik, sekian pengumumannya. Oke adik-adik, ya nggak terasa nih kita udah sampai ke penghujung ibadah. Jangan sedih, nanti kakak-kakak juga bakalan ketemu sama adik-adik di minggu depan. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita ini, kakak ajak adik-adik untuk nyanyi dari KC 233, Yesus menginginkan daku. Oke? Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat yang kedua ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita mau doa penutup ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati kami selalu Tuhan. Lindungi kami, sertai kami selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, nggak terasa banget nih adik-adik, kita udah selesai ibadah IHMPA-nya. Nanti kita akan ketemu kembali lagi di minggu depan ya Kak Melva ya, melalui Zoom.
Oke, jadi adik-adik wajib untuk ikut ibadah bareng kakak-kakak. Oke? Sekarang kita karena udah beres ibadahnya, kita menyanyi lagu apa Kak Melva? Biasa lagu kita IHMPA selesai. Oke? Oke, 1, 2, 3. Selesai IHMPA, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam buat mama papa juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Thank